Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, Ibu nggak akan berlama-lama untuk pendahuluannya. Hari ini kita akan membahas subbab terakhir di bab fungsi, yaitu inverse atau kebalikan dari fungsi komposisi ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu apa? Bisa dilihat di video sebelumnya. Dan fungsi inverse ya, atau fungsi kebalikan. Oke, perhatikan contoh diagram panah berikut ini. Oke. Jadi di sini Ibu punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Oke. Jadi himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di sini dari himpunan A ke himpunan B akan Ibu petakan. Jadi si himpunan A akan Ibu petakan dengan fungsi G ke himpunan B, dan himpunan B akan Ibu petakan dengan fungsi F ke himpunan C. Jadi di sini ada fungsi G dan fungsi F. Oke. Jadi di sini ada fungsi G dan fungsi F, yang mana fungsi F ini adalah fungsi yang melanjutkan fungsi G. Nah, karena fungsi F ini merupakan fungsi yang melanjutkan dari fungsi G, maka bisa kita buat fungsi komposisi dari himpunan A ke himpunan C. Kita sebut dia fungsi komposisi F bundaran G. Kenapa namanya F bundaran G? Ya, dinamakan F bundaran G ini karena fungsi yang keduanya adalah F, fungsi yang pertamanya adalah G. Jadi dituliskan fungsi yang kedua bundaran fungsi yang pertama. Jadi F bundaran G. Ini artinya fungsi F melanjutkan fungsi G. Oke, kita tahu bahwa suatu fungsi itu punya inverse atau punya kebalikan jika fungsi tersebut merupakan bijektif. Oke, dari sini kita tahu kalau fungsi komposisi F bundaran G itu fungsi dari himpunan A ke himpunan C. Oke. Nah, fungsi bijektif itu fungsi yang seperti apa? Fungsi bijektif adalah fungsi yang semua anggota di himpunan kodomennya itu punya pasangan dan tepat satu, atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Nah, di sini kodomennya, kita lihat kodomennya adalah himpunan C. Jadi syaratnya C ini harus mempunyai pasangan. Jadi setiap anggota yang ada di himpunan C ini punya pasangan dan pasangannya tepat satu, gitu. Ya, karena di sini mungkin unsurnya, elemennya di dalam himpunan ini cuma satu. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan satu contoh tentang diagram panahnya fungsi komposisi, jadi setiap elemen atau setiap unsur yang ada di himpunan C ini harus punya pasangan dan tepat satu, gitu ya. Nah, kalau si fungsi komposisi mempunyai sifat bijektif seperti itu, maka si fungsi komposisi F bundaran G ini bisa dibalikan. Sebut saja namanya ini ya, F bundaran G inverse. Oke. F bundaran G inverse. Jadi kebalikan dari F bundaran G adalah F bundaran G pangkat min 1. Jadi pangkat min 1 ini kita bisa menyebutnya inverse. Jadi ke inverse itu pangkatnya min 1, gitu ya. Nah, coba perhatikan lagi yang fungsi yang ada di dalamnya, yaitu fungsi G dan fungsi F. Oke, kita perhatikan satu persatu. Dari B ke C, dari belakang ya, dari B ke C ini ada fungsi F. Fungsi F itu bisa dibalikkan atau punya inverse juga, namanya F inverse atau F pangkat min 1. Nah, fungsi G, fungsi dari A ke B ini juga punya fungsi inverse, namanya G inverse atau G pangkat min 1. Nah, jadi di sini ada fungsi komposisi yang diinverskan, dan di sini ada fungsi G inverse dan F inverse. Oke. Lalu hubungannya apa? Ternyata gitu ya. Ternyata
kita perhatikan lagi, kan ini tadi penulisannya dibalik, ya. F bundaran G itu didapat dari, di sini kan, fungsi yang kedua dibundarkan fungsi yang pertama. Sama juga di inverse, F bundaran G inverse ini artinya apa? Berarti fungsi yang kedua, di sini posisi fungsi yang pertama adalah F inverse, dan fungsi yang kedua adalah G inverse. Jadi F bundaran G inverse itu sama saja G inverse bundaran F inverse. Oke, perhatikan lagi. Jadi untuk penulisannya, si kebalikannya dari si F bundaran G ini adalah F bundaran G inverse. Itu sama saja, ya, penulisannya. Kalau kita mengikuti si aturan komposisi tadi, untuk penulisannya F dulu baru G. Berarti kalau yang ini, fungsi yang keduanya kan adalah G inverse. Jadi G inverse bundaran F inverse. Oke, di sini paham? C ini adalah daerah asalnya. Di sini kan daerah asalnya untuk fungsi inverse dari fungsi komposisi adalah himpunan C, gitu ya. Jadi C ini kondisional, bisa aja C, Z, X, Y gitu. Di sini Ibu tulis dia C, berarti di sini C. Oke. Jadi untuk fungsi inverse dari fungsi komposisi dibalik juga, ya. G inverse bundaran F inverse. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada definisi. Jadi definisi ini diperumum, ya. Untuk sembarang nilai X, secara umum dapat dikatakan bahwa, jadi untuk sembarang nilai X ini maksudnya untuk sembarang domain, gitu ya. Jadi domainnya di sini disimbolkan lagi dengan X. Oke. Yang tadi, yang sebelumnya, yang ini kita simbolkan dengan C. Nah, untuk bentuk umumnya di sini untuk definisinya, untuk sembarang nilai X, jadi nilai X ini adalah domainnya, maka bisa kita dapatkan fungsi inverse dari fungsi komposisi F bundaran G itu adalah F bundaran G inverse X. Oke, di sini menjelaskan kalau yang di dalam kurung ini adalah si domain atau daerah asal. Sama dengan, ya, kalau F bundaran G diinverskan, maka dibalik G yang belakang, G inverse bundaran F inverse, gitu. Maksudnya ini, kalau yang sebelah kiri ini dikomposisikan dulu baru dibalik. Kalau yang di sebelah kanan ini masing-masing fungsi pembentuk fungsi komposisinya dibalik dulu, diinverskan. Jadi G inverse bundaran F inverse. Jadi dibalik. Oke. Selanjutnya, kalau G bundaran F inverse itu berarti sama dengan dibalik F inverse bundaran G inverse. Oke. Jadi di sini kalian jangan sampai salah, ya. Jadi kalau fungsi komposisi biasa tanpa inverse itu tetap F bundaran G, berarti di sini F dulu baru G. Tapi kalau ini adalah inverse, fungsi komposisi inverse, maka dibalik G inverse bundaran F inverse. Begitu pula untuk sebaliknya, kalau yang pertama G bundaran F. Oke. Sampai sini hanya dua jenis membentuk fungsi komposisi. Oke. Selanjutnya untuk menentukan rumus inverse dari suatu komposisi, ya, jadi itu ada dua cara atau dua jalan, ya. Jadi nanti kalian bisa pilih salah satunya, mana yang menurut kalian mudah untuk digunakan. Oke. Yang pertama, kita tentukan dulu rumus fungsi komposisinya, baru kita inverskan, ya, kita cari fungsi komposisinya dari dua fungsi itu, atau kita cari fungsi inverse dari masing-masing dari kedua fungsi itu, baru kita komposisikan, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang pertama. Oke, di contoh yang pertama diketahui fungsi f(x) sama dengan x dikurang 5 dan gx sama dengan 2x tambah 6. Jadi di sini Ibu punya dua fungsi, yaitu fungsi f(x) dan fungsi gx yang terdefinisi seperti ini. Tentukan inverse atau kebalikan dari fungsi komposisi f bundaran g.
yaitu F bundaran G inverse X. Oke, yang pertama kita akan coba cara yang pertama. Cara yang pertama seperti ini. Dicatat ya. Yang pertama cari fungsi komposisinya dulu. Jadi kita akan mencari fungsi komposisinya. Oke. Fungsi komposisi dari fx dan gx yang ditanyakan adalah f bundaran g. Jadi kita cari f bundaran g-nya. F bundaran gx berarti sama dengan f dalam kurung g gx. Oke, f dalam kurung gx yang akan kita jalankan di sini adalah si gx-nya terlebih dahulu. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah 2x tambah 6. Maka f dalam kurung 2x tambah 6. Oke, karena fungsi f itu bunyinya x dikurang 5 gitu. Saat f x dikurang 5, maka kalau f 2x tambah 6 yang di dalam kurung ini x, ini x. Berarti kalau yang di dalam kurung 2x tambah 6, berarti yang sebelah kanan x-nya ini diganti 2x tambah 6. Berarti fungsi f-nya 2x tambah 6 dikurang 5. Dikurang 5 dari fungsi f. Oke, kita selesaikan. Berarti fungsi f bundaran g-nya siapa? 2x tambah 6 dikurang 5 atau 2x ditambah 1. Kita sudah menemukan fungsi komposisi f bundaran gx-nya adalah 2x tambah 1. Lalu yang berikutnya kita cari inverse atau kebalikan dari fungsi komposisi ini. Gitu ya. Kita akan cari kebalikan dari fungsi komposisi ini. Caranya seperti apa? Perhatikan. F bundaran gx sama dengan 2x tambah 1. Ini adalah fungsi komposisi yang sudah kita dapat. Kita misalkan supaya penulisannya lebih efisien. Jadi F bundaran gx itu ibu misalkan fungsi h. Jadi hx ya. Maka F bundaran gx-nya ini berubah jadi hx. Hx sama dengan 2x tambah 1. Semisal di sini kalian mau misalkan fungsi yang lain, misal fungsi L atau mx gitu, boleh gitu ya. Asalkan di sini hurufnya kecil. Jadi atau px boleh. Nah, jadi di sini ibu misalkan hx sama dengan 2x tambah 1. Nah, kita mau cari kebalikan dari fungsi ini ya. Tujuan kita di sini adalah mencari inverse atau kebalikan dari fungsi komposisi. Kita akan balikan fungsi komposisi f bundaran g, berarti akan kita balikan si fungsi h-nya. Akan kita coba mencari kebalikan dari fungsi h. Seperti biasa untuk mencari kebalikan atau inverse dari suatu fungsi, kita misalkan dulu si hx-nya ini sebagai y. Oke. Y sama dengan 2x tambah 1. Ini kita ganti sebagai y, itu adalah suatu alasannya karena definisi fungsi. Oke, jadi y sama dengan 2x tambah 1. Nah, di sini untuk mencari kebalikan berarti kita akan mencari si x-nya ya. Kan dibalik. Ini kan y sama dengan bla bla bla. Nah, si x-nya akan kita buat sendirian dengan cara seperti apa? Oke. Yang paling jauh di sini ada positif 1, kita pindah ke kiri menjadi y dikurang 1 sama dengan 2x. Oke. Berarti 2x sama dengan y dikurang 1. Oke. Selanjutnya, kita balik ya, 2x sama dengan y dikurang 1. Karena kita mau buat x-nya sendirian, berarti 2-nya di sini kita pindahkan menjadi pembagian. Atau kita pindahkan ke bawah menjadi x sama dengan y dikurang 1 per 2. Oke, jelas ya sampai sini? Nah, kita sudah mendapatkan x sama dengan y dikurang 1 per 2. X di sini sesuai definisi fungsi inverse bisa kita ganti dengan h inverse. Oke, karena tadi fungsinya adalah h, berarti kebalikannya adalah h inverse y. Jadi si x itu sama dengan h inverse y. X sama dengan h inverse y sama dengan y dikurang 1 per 2. Karena di sini y, berarti di sini juga y. Oke. Nah, h inverse y sama dengan y dikurang 1 per 2. Karena kita mau minta kebalikannya dari si hx ini tadi, berarti di dalam kurungnya juga x. Ya udah, kita ganti aja sebagai x. Jadi h inverse
X, berarti yang sebelah kanan juga kita ganti sebagai X. X dikurang 1/2. Oke, karena H tadi adalah fungsi komposisi F bundaran G, berarti si H ini ya bisa kita ganti F bundaran G. Jadi F bundaran G inverse, jadi si H ini kita ganti sebagai F bundaran G karena ini ya. F bundaran G inverse X sama dengan X dikurang 1/2. Nah, di sini kita sudah menemukan si fungsi komposisi atau inverse dari fungsi komposisi F bundaran G, yaitu F bundaran G inverse-nya adalah X dikurang 1/2. Sampai sini untuk cara yang pertama, dipahami dulu satu persatu dari langkah yang pertama sampai langkah yang kedua. Oke? Oke, selanjutnya untuk cara yang kedua, ya, untuk cara yang kedua, oke, soalnya masih sama. Untuk cara yang kedua, kita cari fungsi inverse dari masing-masing fungsi. Di sini ada fungsi fx dan fungsi gx, kita akan cari masing-masing dulu inverse-nya, ya. Oke, jadi kita cari dulu fungsi fx inverse-nya seperti apa. Oke, fx sama dengan x dikurang 5. Kita misalkan fx di sini sebagai y. Jadi y sama dengan x dikurang 5. Selanjutnya, karena kita ingin mencari x, ya, kita cari kebalikan inverse, berarti kita cari isi x-nya ini sendirian. Maka bisa kita pindahkan min 5 ke kiri menjadi y ditambah 5 sama dengan X. Nah, si X-nya di sini sudah sendirian. X yang saya pindah ke kiri menjadi X sama dengan Y ditambah 5. Sesuai definisi, X ini merupakan kebalikan dari si fungsi fx. Oke, jadi X itu sama dengan F inverse Y. F inverse Y. Jadi si kebalikan dari si fungsi Y. F inverse Y sama dengan Y ditambah 5. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang di dalam kurung ini Y, jelas yang di sebelah sini Y. Gitu ya. Oke, berarti F inverse Y-nya sama dengan Y ditambah 5. Karena di sini mau cari kebalikan dari fungsi fx, jadi yang di dalam kurung ini kita sebut X. Nah, yang di dalam kurung ini Y kita ganti sebagai X. Boleh seperti itu. Asalkan kalau yang di dalam kurung ini kita ganti X, yang sebelah kanan yang ada X-nya juga kita ganti X. Kalau ada Y berarti di sini X gitu. Ya, jadi semua yang Y di sini diganti X, maka yang sebelah kanan juga harus diganti X. Jadi kita dapatkan inverse dari fungsi fx sama dengan X dikurang 5 adalah F inverse X sama dengan X tambah 5. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua ada fungsi Gx. Fungsi Gx sama dengan 2X tambah 6. Kita misalkan Gx itu sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 2X tambah 6. Nah, di sini kita akan mencari inverse dari fungsi Gx atau inverse dari Y. Nah, karena kita akan mencari inverse atau kebalikan, lagi-lagi kita akan membuat si X-nya sendirian. Di sini ada yang paling jauh dari X, ada positif 6. Positif 6 kita pindahkan dulu ke kiri menjadi negatif 6. Atau bisa kita balik menjadi 2X sama dengan Y dikurang 6. Nah, di sini perkalian 2 kali X, maka X sama dengan siapa? Y dikurang 6/2. Nah, sesuai definisi X, berarti itu kebalikannya dari Gx, berarti G inverse, ya, G inverse Y, karena fungsinya Y. G inverse Y-nya sama dengan Y dikurang 6/2. Nah, di sini kita udah dapat nih, si inverse fungsi F dan inverse fungsi G. Oke? Oh ya, G inverse-nya, karena minta G inverse dari Gx, berarti G inverse X-nya adalah X dikurang 6/2. Oke? Nah, karena kita sudah dapatkan kedua fungsi ini, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita komposisikan. Nah, di sini akan kita gunakan fungsi F inverse dan fungsi G inverse yang sudah kita dapat. Oke, maka, nah ini sesuai rumus atau sesuai definisi fungsi inverse dari fungsi komposisi, F bundaran G inverse X itu sama dengan, gitu ya,
dibalik. Jadi ini kayak 2 kali 3 pangkat 2 gitu ya. Misal, itu kan kalau perkalian kan dipangkatin masing-masing kan. Nah, itu sama seperti ini juga dipangkatkan. Jadi F dipangkatkan min 1, G juga dipangkatkan min 1. Tapi tempatnya terbalik. Jadi F bundaran G dipangkati min 1 itu sama dengan G pangkat min 1 gitu ya. Bundaran F pangkat min 1 X. Jadi dibalik. Oke. Kalau yang di depan G bundaran F gitu berarti di sini F bundaran G dibalik. Oke. Paham ya? Oke. Harus dipahami definisi inverse dari fungsi komposisi ini. Jangan kebalik dengan fungsi komposisi yang asli. Oke? Nah, kita masukkan G inverse bundaran F inverse X bisa kita tuliskan gitu ya. Jadi si bundaran ini bisa kita tuliskan menjadi kurung di dalam kayak gini. Jadi G inverse G pangkat min 1 G inverse ya. Jadi pangkat min 1 di sini Ibu sebut dengan inverse. Jadi G inverse dalam kurung F inverse X. Oke, F inverse X tadi siapa? F inverse X adalah X tambah 5. Maka yang di dalam sini kita ganti sebagai X ditambah 5. Paham? Nah, G inverse X sama dengan X dikurang 6 per 2. Kalau ini G inverse X tambah 5 berarti bagaimana? Jadi di sebelah kanan X-nya kita ganti X tambah 5 menjadi X di sini kita ganti X tambah 5 dikurang 6 per 2. Jadi min 6 per 2 tetap. Yang berubah cuma X-nya. Oke, di sini X. Berarti di sini X tambah 5, di sini juga X tambah 5. Kita selesaikan X tambah 5 dikurang 6 per 2 menjadi X tambah 5 dikurang 6. 5 dikurang 6 1. Berarti X min 1 per 2. Sehingga diperoleh fungsi inverse dari fungsi komposisi F bundaran G adalah F bundaran G inverse X sama dengan X dikurang 1 per 2. Nah, jelas ya untuk contoh pertama ini fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi dipahami dari dua cara yang telah Ibu jelaskan, apakah kalian memilih cara yang pertama, cara yang sebelumnya tadi, atau cara yang kedua, cara yang ini. Nah, ya. Jadi kalau kalian mau pakai salah satu caranya, boleh pilih enakan yang cara yang pertama atau cara yang kedua, gitu ya. Bisa ya. Selanjutnya, jika kalian sudah paham untuk contoh yang pertama tadi, di sini ada tugas yang ketiga. Jadi tugas ketiga ini topiknya tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse dari fungsi komposisi ya. Jadi fungsi komposisi dan fungsi kebalikan. Di sini ada 2 tipe soal, yaitu soal ganjil dan soal genap ya. Soal ganjil dan soal genap ini kalian kerjakan sesuai absen kalian. Kalau absen kalian ganjil berarti kerjakan soal-soal ganjil, soal absen ganjil. Kalau absen kalian genap, maka kerjakan yang soal-soal genap atau soal absen genap ini. Oke, coba perhatikan di sini akan Ibu jelaskan. Jadi nomor 1 sama, di ganjil genap sama, tapi ini beda, angkanya hanya dibedakan. Jadi untuk yang nomor 1 di absen genap maupun ganjil, diketahui suatu fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx, lalu ditentukan fungsi komposisinya ya. Jadi tentukan fungsi komposisi dari 2 fungsi itu. Oke, gampang. Yang kedua, nomor 2 di absen genap maupun ganjil, ada salah satu fungsi, jika ada fungsi gx, kalau yang di ganjil ada fungsi fx ya, ada fungsi fx, ada fungsi komposisinya, F bundaran Gx-nya, lalu tentukan fungsi pembentuk. Jadi fungsi pembentuk dari fungsi F bundaran Gx, yaitu fungsi Gx. Nah, jika kalian udah dapat nanti fungsi Gx-nya, caranya seperti apa? Caranya ada di minggu lalu, ya. File PDF minggu lalu, di situ ada caranya lengkap, jadi kalian bisa mengikutin atau menggunakan cara yang lain boleh. Nah,
Yang nomor 2, jika kalian, jadi cari dulu fungsi GX-nya itu seperti apa. Kalau kalian udah nemu fungsi GX-nya, masukkan X-nya sama dengan 4. Ya, misal GX sama dengan X dikurang 1 gitu ya. GX sama dengan X dikurang 1, maka X-nya ganti 4 gitu. 4 kurang 1 berapa gitu ya. Lalu untuk yang nomor 3 ini adalah fungsi inverse dari fungsi komposisi. Ada diberikan dua fungsi, fx sama dengan x tambah 1/2 dan gx sama dengan 3 dikurang 2x untuk yang absen ganjil. Maka tentukan inverse dari fungsi komposisinya. Oke, di sini untuk yang nomor 3, kalian boleh pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan, untuk mengerjakannya bisa pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua untuk mengerjakan tugas yang tadi. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke. Nah, baru setelah kalian mendapatkan fungsi inverse dari fungsi komposisi, ya, jadi f bundaran g inverse x-nya bla 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 gitu kan ya. Lalu kalian cari jika x-nya itu sama dengan min 3. Untuk yang diganjil x-nya adalah 2. Jadi cari di sini g bundaran f inverse x-nya berapa gitu. Misal x bla 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 gitu ya. Jadi x-nya kalian ganti 2, jadi dimasukkan, disubstitusikan. X-nya sama dengan 2, nanti berarti hasilnya adalah bilangan. Oke. Nah, di sini perhatikan lagi untuk positif min plusnya. Jadi min plusnya mohon teliti lagi untuk perhitungannya. Dan juga jangan salah kerjakan. Ya, jangan salah ngerjakan soal yang absennya genap, kerjakan soal-soal di absen genap ini. Kalau yang ganjil, kerjakan soal-soal yang di absen yang ganjil. Nah, sampai sini jika kalian masih belum paham, jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya atau chat ibu, bisa WhatsApp atau email, atau bisa komen di Schoology, atau bisa komen di bawah ini. Oke, bisa komen di YouTube ibu. Dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu minggu depan di bab selanjutnya tentang trigonometri. Jadi sebelum kita menginjak ke bab selanjutnya, pahami dulu untuk bab fungsi ini. Yang belum paham silahkan bertanya. Oke? Dari ibu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bisa dipahami. Semoga semuanya bisa membawa keberkahan buat kita. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye.